Nah, pemirsa hidup sehat, baru-baru ini dunia dikejutkan oleh kabar duka dari Vatikan. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia setelah mengalami komplikasi akibat pneumonia ganda. Sebuah kondisi serius yang menyerang kedua paru-paru sekaligus. Pneumonia mungkin terdengar seperti penyakit yang umum, tapi saat menyerang secara bilateral atau ganda, hal ini tentu berbahaya terutama bagi orang yang sudah lanjut usia. Untuk memahami lebih dalam tentang penyakit ini, bagaimana proses terjadinya, serta mengapa bisa berakibat fatal, untuk lebih jelasnya, simak perbincangan langsung dengan seorang dokter spesialis paru berikut ini. Pertama kita mesti tahu bahwa orang itu, kita semua punya dua paru-paru, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, masing-masing paru-paru itu ada terbagi lagi. Jadi paru-paru kanan itu terdiri dari tiga belah, belah atas, belah tengah, dan belah bawah. Paru-paru kiri ada dua, belah atas sama belah bawah. Masing-masing ada pemisahnya. Pada usia 20-an, Paus pernah mengalami operasi pengangkatan paru. Nah, yang diangkat bukan semuanya, bukan semua paru kiri atau bukan semua paru kanan yang diangkat, pasti sebagian. Karena itu sekarang bisa kena dua-duanya, kiri kanan, karena memang yang diangkat adalah sebagian dari parunya. Saya tidak tahu persis bagian yang mana yang diangkat pada waktu itu. Yang kedua soal pneumonia. Pneumonia itu artinya adalah radang dari paru-paru. Radang itu artinya infeksi. Infeksi itu disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan infeksi pada seseorang. Dan pneumonia itu bisa disebabkan oleh 4 jenis sesuatu itu. Nomor 1 bakteri, nomor 2 virus, nomor 3 jamur, nomor 4 parasit. Dari 4 jenis ini yang paling sering adalah bakteri dan virus. Jadi kalau kita lihat ada orang pneumonia di rumah sakit, seringkali karena bakteri. Kalau pneumonia karena virus, contoh yang kita semua kenal adalah yang COVID-19. Itu pneumonia juga, tapi karena virus. Kadang-kadang ada yang jamur parasit, tapi ini katakanlah jarang. Jadi pneumonia itu salah satu di antara 4 ini, utamanya yang 2. Gitu. Nah, sekarang istilah pneumonia ganda atau double pneumonia. Sebenarnya itu bukan istilah yang lazim digunakan di dunia kedokteran. Gitu ya. Karena itu ada paling tidak ada 2 interpretasi. Kalau pneumonia radang itu kena paru kiri dan paru kanan sekaligus, maka namanya kita sebut sebagai pneumonia bilateral, kiri dan kanan. Tapi ini bisa juga diinterpretasikan sebagai double pneumonia karena ada di kiri, ada di kanan. Dan kalau kita baca keterangan resmi dari pemerintah Vatikan juga menyebut ada pneumonia bilateral itu. Nah, salah satu keterangan resmi pemerintah Vatikan juga menyebutkan bahwa Paus itu diserang oleh beberapa jenis organisme, bisa beberapa jenis bakteri atau beberapa jenis virus, tidak ada penjelasannya. Jadi karena ada beberapa jenis atau lebih dari 1, lebih dari 2, bisa juga itulah alasan disebutnya sebagai pneumonia ganda atau double pneumonia. Walaupun kalau menurut saya lebih karena dia mengenai paru-paru yang kiri dan paru-paru yang kanan. Saya tidak berani menganalogikan langsung dengan Paus karena kita tidak punya data kesehatan lengkap. Tapi memang pada umumnya orang yang daya tahan tubuh lemah maka tentu akan lebih mudah terserang penyakit yang lebih berat. Usia misalnya 70-80 tahun tentu lebih rentan untuk mendapat penyakit yang lebih berat ketimbang yang usia lebih muda. Atau kemungkinan kedua seperti saya sampaikan tadi, juga ada beberapa jenis bakteri yang menyerang. Yang ketiga memang ada penyakit penyerta. Kita tidak tahu bagaimana pada Paus. Walaupun menurut berita dari Vatikan juga, beliau juga katanya ada diabetes, tapi saya tidak berani menghubungkan kalau spesial untuk Paus ya, karena itu biar keterangan resmi dari dokter. Tapi kalau kita bicara secara umum, kalau usia lebih tua, kalau daya tahan tubuh lebih rendah, dan kalau ada penyakit penyerta, maka pneumonia bisa lebih berat. Salah satu potensi lebih berat atau salah satu kemungkinan berat adalah menyebar ke 2 paru yang kita sebut sebagai bilateral. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana supaya kita tidak terkena infeksi saluran nafas? Nomor 1 adalah daya tahan tubuh. Ya, harus kita jaga, dan kita harus hindari kebiasaan buruk yang mengganggu paru dan pernapasan. Misalnya saja merokok, kalau ada polusi udara sedapat mungkin kita hindari begitu. Dan yang ketiga memang menghindari kerumunan. Karena kerumunan, apalagi kalau banyak orang yang sakit, itu terjadi penularan. Nah, dalam hal ini ada poin yang keempat yang banyak dipatuhi pada saat COVID yang sekarang sudah orang lupa adalah penggunaan masker. Penggunaan masker itu bisa mencegah orang yang sakit tidak menulari ke orang lain, dan juga bisa membantu orang yang tidak sakit tidak tertular dari orang lain. Nah, tentu saja yang terakhir, kalau memang sudah ada mulai gejala, baik untuk segera berkonsultasi kepada petugas kesehatan untuk sejak dini ditangani supaya jangan menjadi penyakit.